Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7, mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan kembali mengikuti pelajaran PJJ. Masih melanjutkan ke bab yang pertama tentang kisah Rasulullah SAW. Ya, setelah kita mengetahui bahwa peristiwa penting sebelum kenabian. Jadi peristiwa sebelum kenabian ini ada 4 peristiwa yang paling penting, ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, putra dari 2 orang yang dikorbankan. Pada minggu lalu saya sudah banyak menceritakan tentang kisah Rasulullah sebelum lahir, ya. Ini tentang kisah 2 orang yang dikorbankan, yaitu bapaknya sendiri Abdullah dan kakeknya Abdul Muthalib. Banyak sekali perjuangan, ya, yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu banyak kali peristiwa, ya. Kemudian yang kedua tentang kisah pasukan gajah. Saya juga sudah membaca ayatnya, ya, surat Al-Fil, ya, yang diawali dengan bacaan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu tentang kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah Baitullah pada saat Rasulullah, ya, hendak dilahirkan. Ini peristiwanya. Sekarang tinggal 2 peristiwa lagi, ya, yang akan saya bahas pada hari ini, ya. Yang pertama tentang peristiwa pembelahan dada. Yang kedua tentang kecerdasan, ya, dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, kita bahas satu persatu tentang peristiwa pembelahan dada. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, tepatnya di saat beliau bersama putra Halimah, ya, bermain-main, ya, karena yang menyusui yang pertama kali Rasulullah adalah Halimatus Sya'diyah, ya. Jadi Halimah yang menyusui, kemudian dia berjalan-jalan dengan anaknya Halimah, ya, melihat 2 orang laki-laki berpakaian putih, ya, berpakaian putih, menanyakan pada Nabi Muhammad, menorehkannya, kemudian meraih dadanya dipegang, ya, oleh 2 orang yang berpakaian putih, ya, pada masa kecil yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan banyak, ya, cerita-cerita yang diceritakan oleh anak dari Halimah, berlari menghampiri Nabi Muhammad, ya, yang berdiri di tempatnya tanpa bergerak, wajahnya terlihat kuring-kuringan, pucat. Lalu dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakan tentang apa sih yang menimpanya sampai-sampai Rasulullah itu sampai pucat, ya, matanya kekuning-kuningan. Lalu apa jawab Nabi Muhammad SAW? Bahwa di dalam keadaan yang baik, dan menceritakan semuanya dia didatangi oleh laki-laki yang berjubah putih, ya, berpakaiannya juga serba putih, membelah dadanya, mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, lalu dibuang darah hitam itu, dibersihinlah, ya. Kalau kita yang mengetahuinya, dibersihinlah. Dadanya semuanya dibelah, dibuka, ya, hatinya dikeluarkan dulu, ada gumpalan hitam dibuang, ya. Halimah berusaha meraba-raba tempat dada yang dibelah, diraba-raba oleh Halimatus Sya'diyah. Bagaimana komentarnya, ya? Ya, jadi pada hari berikutnya Halimah membawa Nabi Muhammad kepada ibundanya yang bernama Siti Aminah. Aminah juga merasa heran, ya, peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah, ya, tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Dan atas peristiwa itu
Aminah keluar bersama putranya yang yatim ke Yasrib. Berangkatlah ia ke Madinah untuk mengunjungi pamannya dari Bani Nazar dan menetap beberapa hari di sana. Dalam perjalanan pulangnya, ajal pun menjemputnya. Ya, tengah-tengah perjalanan Siti Aminah menghembuskan napas terakhir. Ya, ketika itu Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Di tangan kakeknya, akhirnya dia diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya, yang sangat memberikan kasih sayang kepada cucunya. Baru berusia 6 tahun, kakeknya pun menyusul, ya, Siti Aminah. Jadi pulang ke rahmatullah ketika Nabi berusia 6 tahun. Ya, sepeninggal ibunya, 2 tahun sepeninggal ibunya menyusul kakeknya Abdul Muthalib. Setelah genap usia 6 tahun, kakeknya pun memberikan kasih sayang. Usia 6 tahun ditinggalkan, ya. Setelah itu pamannya Abu Thalib mengasuhnya. Ia mempunyai banyak tanggungan. Kemudian istrinya memperlakukan seperti salah satu dari anak-anak mereka yang yatim piatu, bergantung kepada pamannya. Di dalam kondisi inilah Nabi Muhammad lalu membentuk sifat dasarnya, karakternya mulai terbuka. Ya, usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Beliau tumbuh atas dasar kejujuran, amanah, sehingga keduanya menjadi gelar baginya. Maka jika orang-orang mengatakan telah datang Al-Amin, maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud Al-Amin adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapat julukan atau gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Setelah melewati masa remaja, beranjak dewasa, Nabi Muhammad mulai berdikari, mencari hidupnya sendiri. Maka mulailah beliau berpergian untuk bekerja, berusaha. Beliau bekerja dengan mengembala kambing bagi beberapa orang Quraisy dan menerima upah. Jadi itulah kehidupannya keras sekali Rasulullah, ya. Setelah ditinggal oleh orang tuanya, kedua orang tuanya, ya hidup apalagi setelah kakeknya, pamannya, ya hidup sebatang kara, dia bekerja, ya, mencari penghidupannya, bertahan hidup, ya. Kemudian Nabi Muhammad segera bergabung dengan rombongan dan datang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah bin Khuwailid, seorang kaya raya, ya, seorang wanita terpandang yang kaya, yang punya dana besar. Dalam rombongan itu Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusan. Nah, urusan dari Siti Khadijah diatur oleh orang kepercayaan dari Siti Khadijah, yaitu Maisarah. Khadijah mendapatkan laba yang belum pernah ia alami ketika Rasulullah ikut bekerja dengannya. Labanya, keuntungannya sangat besar, ya. Belum pernah ia dialami oleh Siti Khadijah sebelum ia dibantu dalam perdagangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mengatur urusan keberkahan, keamanahan Rasulullah, ya, mendapatkan laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu bertanya kepada Maisarah perihal penyebab laba, keuntungan yang cukup besar. Maisarah menceritakan bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah yang menangani urusan barang dan penjualan, ya, sangat mengagumkan sehingga laba diperoleh dengan tanpa ada unsur penganiayaan, sehingga laba yang besar diperoleh dengan baik. Khadijah mendengarkan penuturan cerita, ya, dari Maisarah, seorang pembantunya. Dari situlah dia mulai mengenal karakteristik dari Nabi Muhammad SAW, putra Abdullah, dan merasa kagum, ya, kepada apa yang memang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Khadijah sebelumnya yang pernah menikah, ya, anggaplah Khadijah sebagai seorang janda. Kemudian suaminya meninggal, lalu ia ingin mencoba kehidupan yang baru.
suami yang bernama Muhammad bin Abdullah. Akhirnya dinikahkan, ya. Nabi Muhammad yang awalnya pembantunya yang mengurusi perdagangannya, dan ia baru kali ini mendapatkan laba yang begitu banyak, keuntungan yang begitu banyak ketika Rasulullah bisa bekerja sama dengannya, maka akhirnya dinikahi, ya, Nabi Muhammad oleh seorang janda yang kaya raya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah dalam urusan tersebut, sedangkan beliau pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengambil alih dalam hal mengatur kekayaan. Beliau menumbuhkan kepiawaian dan kemampuan secara berturut-turut. Khadijah hamil, melahirkan hingga memiliki beberapa anak putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Satu orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah yang keduanya meninggal dunia ketika masih kecil. Di Jazirah Arab pada masa sebelum perkembangan agama Islam, daerah itu diapit oleh dua kekaisaran besar, yaitu Kaisaran Persia yang menetapkan agama Majusi Romawi dan menetapkan agama Nasrani sebagai agama resmi mereka. Dengan demikian sebagian besar yang pemeluk agama Yahudi tinggal di Madinah. Suku-suku yang lain, suku-suku Bani Huraizah, Bani Kataman, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Aus dan Bani Hajrah, yaitu adalah suku-suku Yahudi yang berada di kota Madinah. Agama tersebut menjadi agama masyarakat di Jazirah Arab. Pada waktu itu selain sebagian besar masyarakat tetap pada kepercayaan nenek moyang, itu menyembah berhala, ya, sama ketika orang-orang kafir jahiliyah yang menyembah patung yang sekeliling Ka'bah Baitullah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi ajaran-ajaran dari nenek moyangnya nggak pernah ditinggalkan. Itulah perjuangan, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Rasulullah SAW untuk kembali menghidupkan Islam. Bagaimana caranya supaya orang-orang Mekah, Madinah meninggalkan ajaran-ajaran menyembah patung, ajaran-ajaran yang diperoleh dari nenek moyangnya. Jadi pengaruh masyarakat kota Mekah terhadap suku-suku bangsa yang lain cukup besar, karena setiap tahun kota Mekah selalu dikunjungi bangsa lain untuk menunaikan ibadah. Ini salah satu dari peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Rasulullah SAW. Satu lagi tentang kecerdasan Rasulullah. Jadi peristiwa penting yang sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul adalah kebijaksanaan beliau. Ya, ketika itu beliau berusia 35 tahun. Ya, dilakukan gotong royong. Ketika itu kan Mekah baru dibangun kembali, kemudian sukunya banyak lagi di Arab, ya. Ya, akhirnya supaya bisa bergotong royong, supaya bersama-sama, supaya tidak saling berperang, saling menyalahkan dan saling berebut, akhirnya Rasulullah menyerahkan sorban, ya. Ditaruhlah Hajar Aswad di sana. Waktu itu untuk meletakkan Hajar Aswad, ada beberapa pojok, ada 4 kelompok, ya, dibagi 4 berpegangan sorban Rasulullah di bawah sama-sama, kan sama-sama dia tidak saling ingin mengambil, ingin, ya, supaya dilihatlah dan sebagainya. Itulah kebersamaan, ya, yang bagus yang diterapkan oleh Rasulullah pada saat itu. Itulah seorang pemimpin yang cerdas, sangat cerdas sekali, ya, dalam hal yang dialami oleh Rasulullah untuk bagaimana supaya diantara suku yang lain tidak saling ejek, tidak saling merasa paling hebat, tidak merasa paling pintar. Maka Rasulullah SAW dengan otak yang jenius, dengan kecerdasannya, ya, dan dimulai kembali kepada supaya bisa bergotong royong dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad juga semua kan bisa mengalami kebaikan, ya, tidak saling mendahului kebaikan tersebut. Jadi akhirnya Hajar Aswad bisa diangkat sama-sama. Beliau meletakkan batu tersebut sampai pada ketinggian tempat
tempat Hajar Aswad yang sesungguhnya. Jadi kalau sudah seperti itu kan tidak ada perselisihan, semuanya senang apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita tanamkan semenjak dini ya, mulai dari kita baru mulai kelas 7, kita semuanya saling sama, kebersamaan. Tidak ada yang gondok-gondokan, tidak ada yang saling menyalahkan. Ya, insya Allah nanti kalau sudah tatap muka kita akan membuat pengurus kelas, kita pilih dengan cara demokratis ya, tidak saling menjegal, tidak. Nanti juga kita dalam pengurusan OSIS semua sekolah yang ada di EMT Sundurpala baik kelas 7, 8, 9 untuk mencari pemimpin. Cara demokratis semuanya sama seperti pemilihan kita, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur ya, semuanya kan dengan cara yang bagus yang sudah dididik oleh pribadi Rasulullah SAW. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita ya, dari kisah Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 ya, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW selama dia memerintah ya, dari mulai dia sebelum dia lahir, bagaimana keadaan kota Mekah, kota Madinah dan sebagainya. Sampai kita juga sudah mengetahui bagaimana dulu penyerangan Ka'bah Baitullah oleh pasukan Abraha, kemudian pembelahan dada Rasulullah dicuci dan dibersihkan, kemudian juga bagaimana kecerdasan Rasulullah ya, supaya tidak terjadi perselisihan di antara suku-suku yang begitu banyak di Madinah maupun di Mekah. Ini juga sama sebetulnya yang kita alami di Indonesia ya, makanya kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, sukunya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda ya. Ya, tapi kita kan sama-sama ingin bersatu di dalam wilayah Nusantara ini. Ya, pokoknya satu persatuan. Makanya ada yang namanya Sumpah Pemuda yang pernah dicetuskan pada tahun 1928 oleh putra terbaik Indonesia dari seluruh Indonesia. Makanya ada pemuda Jawa, pemuda Sunda, pemuda Batak, tapi persatuannya ya dengan mempunyai bahasa Indonesia akan jadi bahasa persatuan. Ya, bolehlah kita menggunakan bahasa di masing-masing daerah, tapi ketika kita mempersatukan bangsa ini, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Agama juga berbeda-beda, tapi tetap satu. Kalau masalah akidah kan masing-masing, tapi kalau dalam persatuan ya kita harus sama-sama. Ketika Belanda datang menyerang, kita ada persatuan, kita bisa menang. Coba kalau tidak ada persatuan, masing-masing suku mempertahankan sukunya, bahasanya, agamanya, Indonesia tidak akan seperti ini. Mudah-mudahan ini juga hadiah ulang tahun Indonesia ke-76, jaya Indonesia, merdeka Indonesia. Kita pertahankan, kita sebagai generasi muda bisa mempertahankan dari pelajaran ibrah yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah SAW. Itu ya, untuk soal seperti biasa nanti di WA saja ke saya. Ya, itu kamu ringkas aja. Ya, bab 1 itu ringkas. Ya, minimal 1 kertas lah ya, 1 halaman. Kamu tulis aja di buku tulis ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai rangkumannya, kamu kirim ke WA Pak Irfan. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian tetap ya menerapkan protokol kesehatan ketika di luar 5M, tetap kamu jaga ya, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak memobilisasi, dan tetap kita menjaga jarak ketika kita keluar. Billahi taufiq wal hidayah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.